bahwa yang esa itu punya, yaitu firman yang disebut firman Allah, punya roh yang disebut roh Allah. Saya mau sampaikan bahwasanya di sesi yang pertama kita menemukan dalam penyebutan itu ada terkesan tiga, yaitu Allah Bapa, firman Allah, dan roh Allah. Meskipun terkesan tiga dan memang harus tiga penyebutan, karena dalam keterbatasan komunikasi kita, cara kita menyampaikan memang harus demikian. Seperti halnya tubuh manusia, manusia itu dapat dikatakan hidup, manusia itu dapat dikatakan manusia ketika manusia itu ada nyawa atau roh, dan manusia itu hidup, maka dikatakanlah manusia. Karena jikalau manusia itu mati, dia tidak akan dikatakan manusia, tetapi akan dikatakan bangkai atau mayat. Tidak manusia lagi, melainkan mayat, bangkai. Nah, begitu juga dalam tubuh manusia ada banyak organ tubuh, tetapi tidak dikatakan bahwa meskipun banyak organ tubuh bahwasanya manusia itu menjadi banyak. Tidak. Dalam diri manusia ada banyak organ tubuh, dalam diri manusia ada banyak penyebutan organ tubuh, tetapi organ-organ tubuh itu satu dalam manusia itu sendiri. Nah, itulah yang terjadi di dalam pemahaman tentang cara kita menelaah tentang Allah itu. Karena sekali lagi saya mempelajari dan saya baca dalam kitab suci Alkitab bahwasanya di mana ada Allah, di situ ada firman, dan di situ juga ada roh Allah. Yang diutus oleh Bapa adalah firman dan roh Allah. Dan Allah Bapa tidak pernah beranjak dari tahta kerajaannya, dan dia akan selalu ada dalam kekekalan kerajaannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang turun ke bumi, yang diutus ke bumi adalah firman dan roh Allah. Pada zaman perjanjian lama, firman Allah dan roh Allah itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, namun diberikan kepada yaitu manusia. Kita akan coba lihat dalam Yehezkiel 39 ayat 29. Di sana dikatakan, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Allah. Kita melihat dari nats Yehezkiel yang baru saja kita baca bahwasanya Allah mengutus rohnya, memberikan rohnya kepada manusia yang hidup. Sekali lagi, Allah tidak mengutus rohnya, tidak memberikan rohnya, tidak mencurahkan rohnya kepada manusia yang sudah menjadi mayat, yang sudah menjadi bangkai, yang sudah mati. Tetapi Allah memberikan rohnya kepada manusia yang hidup. Apa yang mau saya katakan? Bahwa roh Allah bukan atau tidak sama dengan nyawa manusia. Roh Allah tidak sama dengan roh manusia. Karena Allah memberikan rohnya kepada manusia yang hidup untuk melakukan kehendaknya. Karena roh Allah tidak berbicara tentang nyawa. Roh Allah di sini tidak berbicara tentang yaitu nafas. Tetapi roh Allah itu berbicara tentang supaya manusia dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah itu sendiri.
Apa yang saya simpulkan adalah bahwa Allah Bapa yang Esa itu memberikan firman-Nya dan roh-Nya kepada manusia yang hidup, manusia yang dipilih atas kehendak dan perkenanan Allah itu sendiri. Jadi Allah yang menentukannya, Allah yang memilih, Allah yang menetapkannya. Firman Allah diberikan kepada manusia dan ditempatkan di dalam hati dan batin manusia yang hidup, bukan manusia yang sudah mati, manusia yang telah menjadi mayat. Itu sangat-sangat jelas. Kita akan coba masuk dalam sesi berikut. Dalam perjanjian baru ada sesuatu yang berbeda. Kalau dalam perjanjian lama bahwasanya roh Allah, firman Allah diutus dan diberikan kepada orang-orang pilihannya, orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang ditetapkannya oleh kehendak Allah itu sendiri. Dan di zaman perjanjian baru bahwasanya Allah bukan lagi sekedar memberi firman-nya, bukan lagi sekedar memberi rohnya, tetapi dia mengutus firman-nya dan rohnya menjadi manusia yang namanya adalah Yesus Kristus, yang kemudian di dalam nama Yesus Kristus itu ada nama Immanuel, yang artinya Allah Bapa yang Esa bersama-sama dengan kita. Dan di dalam nama Yesus itu ada juga yaitu kuasa penyelamatan manusia dari dosa, dari pelanggaran, dari pemberontakan, dari kejahatan manusia itu sendiri. Sekali lagi, dalam nama Yesus itu ada kuasa penyelamatan, ada kuasa keselamatan. Kenapa? Karena firman Allah dan roh Allah diutus ke dunia dan dijadikan menjadi manusia. Firman Allah dan roh Allah menjadi manusia, dan itulah yang pertama kali terjadi, dan itu juga lah yang terakhir kalinya, bahwa firman Allah, roh Allah menjadi manusia. Jadi jelas, bukan manusia yang jadi firman, bukan manusia yang jadi roh Allah. Ini harus dibedakan. Sekali lagi, satu, firman Allah dan roh Allah lah yang menjadi manusia, bukan firman Allah, bukan manusia yang menjadi firman Allah, bukan manusia yang menjadi roh Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah manusia dari firman Allah dan roh Allah. Dia bukan ciptaan, tetapi sudah ada di dalam diri Allah dan selalu bersama-sama dalam diri Allah di dalam dimensi kekekalan. Dalam dimensi kekekalan itu, Allah mengutus rohnya yang kekal, mengutus firman-Nya yang kekal, menjadi manusia yang fana, menjadi sama dengan manusia yang fana. Itulah sebabnya Yesus Kristus mengalami kematian. Sekalipun dia mengalami kematian, namun kematiannya hanya beberapa jam saja. Dikatakan, dituliskan dalam Alkitab, Yesus Kristus mati pada hari Jumat sore, lalu dibangkitkan pada hari Minggu, atau dia bangkit mengalahkan maut dari yaitu kematian. Dia bangkit dari kematian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan coba lihat dalilnya. Alkitablah yang mencatat bahwasanya Roh Kudus Allah atau Roh Allah telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kita akan coba lihat dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Saudara boleh cek sendiri, siapa tahu saya salah dalam menyodorkan, memaparkan yaitu ayat ini.
Saudara boleh baca dan cek sendiri. Saya harap dan saya anjurkan saudara cek sendiri dalam kitab. Jangan kitab yang lain ya. Kalau kitab yang lain nanti jadi salah. Kitab kita harus sama. Ya, Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kami ulang, sebab anak yang dikandung dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kami ulangi, anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa manusia. Kami ulangi, namanya Yesus karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita, Allah bersama-sama dengan kita, Allah selalu ada bersama-sama dengan kita. Dari bacaan ini sudah jelas bahwa Roh Allah yang telah menjadi manusia dengan meminjam rahim daripada Maria, perempuan yang masih original, yang masih asli, yang masih, yaitu Alkitab mencatat perempuan perawan Maria. Jadi dia belum disentuh oleh hal-hal yang bersifat seksualitas atau yang bersifat hal-hal yang tabu, tetapi dia adalah murni. Alkitab katakan perempuan yang murni, belum pernah mengenal laki-laki atau belum pernah tersentuh oleh laki-laki. Dan di sana dikatakan pesan daripada malaikat bahwa Yesus yang akan dilahirkan oleh Maria berasal dari Roh Allah, berasal dari Roh Allah dan menjadi manusia. Apakah Yesus yang telah dilahirkan itu diciptakan? Menurut saya bahwasanya Roh Allah yang telah menjadi manusia itu tidak diciptakan, tetapi melalui kuasa dan perkenanan Tuhan, Roh Allah itu menjadi manusia. Kami katakan dalam sesi pertama bahwasanya di mana ada Roh Allah, di mana ada firman Allah, maka di situ juga Roh Allah ada. Di mana ada Roh Allah, maka di situ juga akan selalu ada firman Allah. Itu tidak bisa dipisah. Itu adalah sejalan. Di mana firman Allah ada, di situ juga Roh Allah ada. Itu tidak boleh dipisah. Dan jangan pernah coba memisah-misahkan. Ya, kita akan coba lihat yang selanjutnya. Kami katakan bahwa firman Allah telah menjadi manusia, Roh Allah telah menjadi manusia. Saya tidak akan lebih dalam menjabarkan ini atau lebih jauh menjabarkan ini. Saya hanya ambil poin-poinnya saja. Bahwasanya firman, bahwa ada dalil yang tertulis bahwasanya Yesus itu adalah Roh Allah yang telah menjadi manusia, dan Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Itu ada tertulis, bukan kata-kata saya, bukan karang-karangan, tapi yang sesuatu dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, dalam surat Yohanes pasal yang pertama ayat yang sampai ayat yang keempat dan 14. Demikian firman Allah atau kitab suci mencatat, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia,
tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi sangat-sangat jelas, sangat-sangat konkret bahwasanya Yesus itu adalah firman Allah dan Roh Allah yang telah menjadi manusia. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tidak ada hukum yang dilanggar dalam hal itu. Karena semua proses itu terjadi menurut kuasa Tuhan, menurut kehendak Allah, menurut daripada yaitu perkenanan Allah itu sendiri. Apakah hal itu sesuatu yang mustahil bagi Allah? Saya katakan tidak. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semua mungkin. Kalau dia sudah berkehendak, kalau dia sudah berkenan, kalau sudah dia kuasanya bekerja, siapa yang dapat menghalangi? Jadi Yesus benar-benar 100% firman Allah dan Roh Allah yang tidak kelihatan menjadi manusia yang kelihatan. Dan Yesus itu ditetapkan Allah sebagai anak tunggal Allah, anak tunggal Bapa yang penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Jadi tidak ada dusta. Karena Allah adalah kebenaran, maka Roh Allah dan firman Allah adalah kebenaran. Karena itu satu paket yang tidak terpisahkan. Jadi sangat jelas. Kita akan coba lihat bahwasanya Roh Allah yang telah menjadi manusia, firman Allah yang telah menjadi manusia, itu ditetapkan sebagai anak Allah oleh kehendak Allah, oleh perkenanan Allah, oleh Allah Bapa itu sendiri. Dan kita akan coba lihat bahwa Yesus itu ditetapkan sebagai juru selamat, sebagai Kristus, dan sebagai Tuhan. Dan juga sebagai tadi dalam Matius yang kita baca tadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya yaitu Yesus itu ditetapkan oleh Allah, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tidak bisa disangkal. Memang secara logika kok bisa ya? Sekarang masalahnya Allah tidak berjalan menurut logikamu, tapi dia berjalan menurut logika. Dia tidak berjalan menurut logika manusia, tapi dia berjalan menurut kuasanya, menurut kemuliaannya, menurut kehendaknya, menurut perkenanannya. Siapa yang dapat mengatur dia? Siapa yang dapat mengatur, menasihati Allah? Harus sesuai dengan akal pikiran manusia. Allah adalah bebas dalam kehendaknya. Karena kehendak Allah tidak ada yang menyalahi sebuah sistem. Karena dialah sistem itu sendiri. Kita akan coba lihat. Berikut dalil kitab suci yang mengatakan bahwa firman Allah dan Roh Allah yang telah menjadi manusia itu oleh kehendak Bapa, oleh perkenanan Bapa, oleh kuasa Allah Bapa itu sendiri telah menjadikan Yesus Kristus manusia itu menjadi juru selamat atas manusia, menjadi Tuhan atas manusia, menjadi yaitu anak Allah atas manusia. Kita akan coba lihat pertama dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pesan ini disampaikan oleh malaikat Tuhan. Karena firman Allah dan Roh Allah telah menjadi manusia.
Siapa yang menyampaikan kabar itu? Siapa yang mengetahui kabar itu kepada manusia? Tidak lain dan tidak bukan, harus Tuhan Allah Bapa itu sendiri melalui yaitu malaikatnya disampaikan kepada manusia, para gembala-gembala. Tidak sembunyi-sembunyi malaikat itu, berdua-duaan, mojok-mojok atau di suatu tempat yang gelap berdua-duaan, tidak. Tetapi malaikat itu menyampaikan terang-terangan di depan banyak orang, yaitu yang disebut para gembala-gembala atau gembala-gembala domba, ternak domba, bukan ternak lembu, bukan ternak sapi, tidak, tapi domba. Dia sampaikan, malaikat itu sampaikan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang dimaksud daripada Kristus itu, yang lahir itu, yang jadi juru selamat, yang dimaksud malaikat itu adalah Yesus. Meski tidak disebutkan malaikat itu secara spesifik namanya Yesus. Sekali lagi, tidak disebutkan namanya Yesus dalam kasus Lukas, dalam dalil Lukas 2 ayat 11 ini tidak disebutkan. Tetapi yang lahir itu adalah juru selamat, yang lahir itu adalah Kristus, Kristus yang artinya Mesias, Kristus yang artinya Mesias, yang artinya Mesias adalah yang diurapi, yang di dalamnya ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Jadi bayi yang lahir itu adalah juru selamat, bayi yang lahir itu adalah Kristus, bayi yang lahir itu adalah anak Allah, bayi yang lahir itu adalah Tuhan. Itu tidak bisa disangkal, tidak perlu disangkal, gak masuk akal. Kok bisa Tuhan sih? Manusia kok bisa jadi Tuhan? Ingat, bukan manusia yang jadi Tuhan, tetapi Tuhan telah menjadi manusia. Firman Allah, Roh Allah yang telah menjadi manusia itu dijadikan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat, Kristus, dan Tuhan, dan anak Allah. Next, kita baca dalam Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias atau Kristus, anak Allah yang hidup dan yang diurapi dengan Roh Kudus." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Kurang jelas apa? Masih berkata Allah tidak beranak? Masih berkata Allah tidak punya anak? Masih berkata bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan? Ayolah guys. Yang benar adalah Yesus sendiri yang berkata, bukan kamu yang menyampaikan, bukan manusia yang menyampaikan bahwa Yesus Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Bukan manusia yang menyampaikan, tetapi Allah Bapa di sorga dan malaikat utusan Allah, penyampai kabar baik, malaikat sorga. Itulah yang menyampaikan kepada manusia. Jadi sangat-sangat very clear, sangat-sangat jelas, Yesus itu adalah firman Allah, Roh Allah yang telah menjadi manusia. Yang telah menjadi manusia itu dijadikan juru selamat bagi manusia, dijadikan Kristus yang diurapi oleh Allah, dijadikan Tuhan atas manusia
dan segala yang hidup di bumi, dan dijadikan anak Allah yang hidup. Siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Siapa yang menjadikan Yesus penyelamat? Siapa yang menjadikan Yesus juru selamat? Siapa yang menjadikan Yesus keselamatan? Siapa yang menjadikan Yesus anak Allah? Siapa yang menjadikan Yesus Mesias? Siapa yang menjadikan Yesus menjadi manusia yang berkuasa? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Bapa itu sendiri. Kalau manusia yang mengatakan itu, maka akan menjadi sangat benar tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan Yesus dituhankan. Masalahnya bukan manusia yang menuhankan Yesus. Saya ulangi, ini sangat penting. Bukan manusia yang menuhankan Yesus, bukan manusia yang menjadikan Yesus juru selamat, bukan manusia yang memilih Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat, bukan manusia yang menjadikan Yesus anak Allah, bukan manusia yang menjadikan Yesus sebagai penyelamat dari dosa dan pelanggaran dan kejahatan manusia. Yang benar adalah Allah Bapa yang di sorgalah yang menjadikan Yesus Kristus itu Tuhan dan juru selamat dan keselamatan dan anak Allah dan penyelamat manusia dari segala dosa, pelanggaran, kesalahan dan pemberontakan dan juga yaitu kedurhakaan. Allah lah yang menetapkannya. Saya ulangi, Allah Bapa di surga lah yang menetapkan Yesus. Kenapa Yesus bisa menjadi Tuhan dan juru selamat dan ditetapkan menjadi Tuhan dan juru selamat, ditetapkan menjadi keselamatan dan penyelamat dan ditetapkan sebagai anak Allah oleh Allah? Karena Yesus Kristus itu adalah dirinya sendiri, yaitu firman Allah yang menjadi manusia, Roh Allah yang menjadi manusia, yang keluar dari dalam diri manusia, sehingga Allah sendiri, kehendak Allah sendiri, tidak ada campur tangan manusia, tidak ada di sana logika-logika manusia. Karena Allah bekerja menurut kuasa dan kehendaknya, menurut perkenanannya sendiri. Tidak ada di sana unsur akal, tidak ada di sana unsur logika manusia, dan tidak pernah Allah bekerja oleh pengaruh yang lain, oleh oleh unsur-unsur luar. Dia bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Maaf. Jadi sangat jelas. Jadi Allah itu esa, bukan dua, bukan tiga, bukan atau lebih. Saya sobat sampaikan pada kesimpulan bahwa Kristen tidak pernah mengenal ada dua Tuhan, tidak pernah mengenal ada tiga Tuhan atau lebih. Yang ada hanyalah satu atau esa. Tidak pernah mengenal ada dua Allah, tidak pernah mengenal ada tiga Allah, tidak pernah mengenal ada lebih daripada itu tentang Allah, tetapi hanya satu. Di lain kesempatan saya akan coba menyampaikan apakah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah tiga dan sama. Lain waktu saya akan sampaikan itu. Tetapi yang menjadi kesimpulan dasar bagi kita adalah bahwa Allah Bapa punya firman Allah,
punya roh Allah. Firman dan roh Allah itu diutus dan telah menjadi manusia. Manusia yang diutusnya itu, yang telah menjadi manusia itu, yaitu Yesus Kristus itu, dijadikan oleh Allah Bapa sebagai, kami ulangi, dijadikan oleh Allah Bapa dan ditetapkan oleh Allah Bapa menurut kehendaknya, menurut kuasanya, menurut perkenanannya sendiri. Anak manusia itu atau Yesus Kristus itu ditetapkan sebagai Tuhan atas segala makhluk di bumi dan ditetapkan sebagai juru selamat bagi manusia, ditetapkan sebagai penyelamat yang mengampuni manusia, yang menyelamatkan manusia dari segala dosa, pelanggaran, kejahatan, dan pemberontakan. Manusia itu ditetapkan sebagai Mesias, ditetapkan sebagai anak tunggal Allah sendiri. Jadi sangat-sangat jelas. Saya kira di sesi yang kedua ini, sebagai sesi yang terakhir, saya akan coba menyampaikan topik-topik yang lain. Ya, bahwasanya sekali lagi saya harus kunci, Allah itu satu, Tuhan itu satu. Di next time saya akan coba sampaikan Allah itu apa artinya, Tuhan itu apa artinya, apakah ada perbedaan Allah dan apakah ada perbedaan Allah dan Tuhan itu. Lain waktu saya akan coba sampaikan. Dan juga apakah Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus itu adalah tiga dan sama. Dan waktu saya akan coba sampaikan. Sebenarnya di next time ini sudah terjawab dari apa yang saya sampaikan di sesi pertama dan di sesi yang kedua, kalau diperhatikan, ya, karena Allah Bapa, firman Allah, roh Allah itu adalah satu kesatuan yang selalu bersama-sama, yang selalu melekat dan selalu selalu ada dalam kekekalan. Jadi sangat jelas buat kita semua. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh dipahami. Saya coba menyampaikan secara sederhana saja, tidak sukar-sukar. Saya harap demikian. Dan kiranya Tuhan Yesus memberikan pengertian bagi kita, Roh Kudus memberikan pengenalan lebih dalam lagi, berkarya lagi dalam diri kita pribadi lepas pribadi, bahwa tidak ada dua Tuhan, tidak ada tiga Tuhan, tidak ada lebih banyak Tuhan, yang ada hanya satu Tuhan, yaitu Allah Bapa di sorga, yang namanya telah disematkan dalam diri anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan waktu saya akan bahas ini. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Firman-Mu pelita bagi kakiku,